bahasa Inggrisnya lanjut training, bahasa Indonesia KP. Temanya kan mengenal lebih jauh tentang KP. Jadi mungkin kawan-kawan semuanya berpikir kalau KP ini kayak kerja, memang betul-betul kerja gitu ya. Ada juga mungkin yang mikir takut karena takut kalau disuruh nggak bisa. Jadi nggak usah khawatir, di sini kita sharing. Abang juga udah layanin, abang udah jalanin itu, dan yang abang jalanin ya, dan apa yang abang sebelum jalanin itu kasih hal yang sama yang sama kalian, yang kalian rasain juga. Nah, jadi abang KP kemarin itu di Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh, itu di bawah PT Adikarya Persero Tbk. Jadi alhamdulillah sama KP abang selama KP di sana itu 2 bulan dan berjalan dengan lancar. Sekarang udah selesai, semua pembahasannya juga udah selesai. Nah, jadi untuk hari ini yang mau kita diskusikan tuh manfaat dari KP apa. Habis itu yang paling penting juga langkah-langkah untuk mendaftarnya juga harus tahu apa. Terus abang bakal kasih tips yang menurut abang ini subjektif ya. Kalau masalah KP ini subjektif. Menurut abang ini sangat penting untuk dikasih tahu ke kalian, ke kawan-kawan, supaya pengalaman abang yang sebelumnya bisa turun ke kalian, yang baik dan yang buruk juga jangan kalian lakukan. Gitu. Dan juga abang bakal sharing sedikit pengalaman KP abang selama di Adikarya. Oke, mungkin sebelumnya kalian merasa bingung nggak waktu semester 5 mungkin ya? Mungkin semester 4, semester 3 belum merasa bingung. Mungkin kalian merasa salah jurusan gitu kan. Aku salah nih masuk sipil. Apa yang aku masuk sipil nih? Dihitung-hitung semua. Apalagi rancangan gedung, betul nggak? Kalau gedung berarti kita satu frekuensi ya. Susah kerjain rancangan kan. Merasa kayak, oh my, kok kayak gini sipil? Aku kira sipil, aku masuk sipil jadi PNS lah, pegawai negeri sipil gitu. Pokoknya bukan. Sipil tuh ya orang yang engineer-nya untuk kebutuhan sipil. Dan kalian lelah, saking lelah kalian pikir kuliah ya, kalian sampai lelah gitu kan. Ya kita sama kayak abang juga dulu mikir gitu kan. Capek emang mikir kuliah semester 5 tuh berat, apalagi pegang himpunan, ada LTT dan lain-lainnya, itu berat. Nah, jadi korelasinya palingan kalian merasa kalau oh mak ini masih ada KP lagi, ada ini, ada itu gitu kan. Jadi jangan merasa kayak berat, abang juga merasa hal yang sama, dan kawan-kawan abang yang sebelumnya juga merasakan hal yang sama. Mungkin kalian capek ya, sama, aku juga capek gitu. Sama-sama capek. Jadi di KP ini sangat banyak ya manfaatnya. Untuk pengalaman-pengalaman yang ke depan dunia kerja kita bakal tahu gimana ke depannya. Jadi jangan takut untuk KP dan jangan ragu untuk KP. Secepatnya ya. Mungkin kan kalau semester 7 itu udah bisa langsung mulai KP. Nah, mungkin alasannya ya, kenapa harus KP gitu. Itu salah satu persyaratan dalam perkuliahan kita, academic admissions. Jadi kalau memang kalian mau sempro, semua proposal, ya disclaimer abang baru sempro minggu lalu ya. Alhamdulillah. Jadi untuk sempro itu kita harus selesai KP gitu. Justru ada pengalaman di lapangan yang kita nggak dapat di kelas. Kalau di kelas kan cuma dengar dosen ngomong dan nggak baik, cuma sekedar di kelas aja, tapi kan kalian nggak tahu aplikasi di lapangannya. Dan itu yang abang rasain, abang nggak tahu apa-apa pas ke lapangan. Ini apa yang dipakai? Dia bahas apa sebenarnya? Tapi kita jangan merasa insecure dan merasa kurang, karena memang di situ saat kita belajar, saat kita jadi mahasiswa ini, saat kita banyak bertanya ke orang lain. Nah, terus networking tuh ya. Networking tuh betul-betul perlu ya. Abang merasa setelah KP, pola pikir abang itu terbentuk. Setelah menjalani KP itu merasa kayak rupanya gini ya dunia kerja. Rupanya gini ya cara kita bertahan hidup setelah ini gitu kan, survive. Mungkin terkenal kayak agak lebay, tapi memang ini kenyataannya abang jalanin. Networking ini betul-betul vital untuk kita. Abang bakal jelasin setelah ini gimana contoh-contoh networking membantu kita untuk mendapatkan kerja ke depannya. Terus ada ideas. Karena kita KP itu kita berpikir kalau oh aku bisa ya buat kayak gini. Jadi aku bisa bantu perusahaan yang kayak gini dan kayak gini. Jadi dari kita KP itu kita bisa belajar ada banyak hal yang masih bisa kita lakuin ke depannya dari ide-ide setelah kita KP. Terus ada yang namanya future choice. Jadi future choice ini kita punya pilihan setelah KP. Oh, aku udah KP di bidang ini nih, di proyek jalan misalnya. Kayaknya aku nggak terlalu cocok dengan proyek jalan ini. Kayaknya mungkin aku lebih cocok ke proyek yang bendungan, proyek gedung, atau apakah itu. Jadi dengan future choice ini, kalian bisa merasakan, kalian bisa menentuin ke depannya itu kalian mau yang jadi engineer seperti apa, mau jadi pegawai kah, atau mau jadi pegawai BUMN dan lain-lain. Oke. Ini beberapa influencers di dunia yang mereka memulai karir mereka dari KP. Intern ini kita bilang aja KP ya. Pengen tahu Steve Jobs? Masih tahu lah ya. Itu kan produk yang kalian pakai itu kan punya dia nih, yang ada boba-bobanya itu punya dia. Nah, jadi korelasinya apa? Jadi si Steve Jobs ini dia nyari keliling-keliling cari-cari di mana perusahaan yang mau terima dia intern. Terus terakhir dia dapat di perusahaan HP, Hewlett Packard.
Nah, setelah dapat di perusahaan HP, dia bertemu sama ini temannya yang namanya Steve Wozniak. Terus setelah dia selesai di KP, dia keluar berdua sama Steve Wozniak, dia buat Apple versi pertama. Nah, sekarang korelasinya, seandainya si Steve Jobs nggak KP, nggak intern di Hewlett Packard, di HP, dia bisa nggak buat Apple? Kalian bisa nggak pakai HP boba sekarang? Nah, itu. Jadi, gara-gara dia ketemu sama Steve Wozniak, dia bisa buat Apple version pertama. Nah, jadi intern ini menghasilkan networking. Nah, kalian tahu Elon Musk yang sekarang mungkin komen ini ya, mungkin kalau main Bitcoin pasti tahu ya, doge-doge gitu kan, dan lain-lain, Tesla. Nah, Elon Musk. Jadi dia ini sempat cari tempat intern juga, dan terakhir dia dapat tempat intern di Bank of Scotia. Nah, jadi setelah dia dapat tempat KP di bank, dia bilang ini, dia buat statement kalau bankers are rich and stupid. Kenapa? Karena dia merasa pekerjaan si banker ini membosankan, nggak ada ngapa-ngapain, itu cuma ya banker dan banker, itu aja masalahnya. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari Bank of Scotia tadi setelah intern, lalu dia buat namanya PayPal setelah dia bekerjasama sama Confinity. Jadi ini startup yang salah satu startup tersukses dari si Elon Musk. Jadi yang dia pikirkan apa waktu dia KP di Bank of Scotia tadi, dia bisa menciptakan pembayaran digital melalui PayPal tadi, karena dia KP di bank tadi. Jadi korelasinya apa? Dia menciptakan ide yang baru karena dia KP di bank tadi. Jadi dia merasa kalau kebutuhan akan digital ini bakal berkembang ke depannya, dan dia menciptakan PayPal. Jadi ini contoh intern dari ideas. Masih banyak lagi contoh-contoh influencer yang terkenal ya, untuk dari yang karirnya itu bermula dari intern. Kayak Conan O'Brien, ada Oprah Winfrey, dan juga Steven Spielberg, juga orang-orang yang bermula dari intern. Nah, on job training, is that important? Jelas. Jelas kalau KP ini penting ya, dari tadi ada ideas, ada networking, dan kalau kita memang korelasinya pasti untuk lulus persyaratan kampus. Nah, jadi ini mungkin yang dari tunggu-tunggu ya, registration step-nya. Jadi KP itu gimana sih Bang urusnya, capek enggak gitu kan. Nah, sebenarnya step pertama untuk KP itu kita milih bidang dulu ya. Kita pilih bidang, terus berkasnya kita urus. Pas kita udah jalani KP selama sebulan atau 2 bulan, lalu kita buat laporan KP. Nah, jadi cari tempat KP ini Abang buat untuk mempermudah menjelaskan Abang, untuk menjelaskan yang ketiga ini tadi. Oke, tempat KP ya. Jadi tempat perusahaan yang kalian bisa masukkan. Yang pertama itu ada konsultan perencana. Azan, ini kecepatan nggak menjelasinnya? Bisa diinin dikit lang frekuensinya. Oke, sorry ya kalau ada kecepatan. Nanti kalau bisa diskusi, kita diskusi lagi ya. Nah, ada konsultan perencana. Nah, di konsultan perencana ini dia adalah konsultan perencana ini adalah orang yang merencanakan sebuah infrastrukturnya. Jadi contohnya nih, kayak Abang tolnya di jalan tol ya, KP-nya di jalan tol di Adikarya. Nah, jadi kan ada orang yang membuat ini rancangannya. Perencanaan pertama tuh kayak luas berapa tebal jalannya, tebal untuk lapisan fondasinya, lantai kerjanya, habis itu juga berapa panjang semuanya, kondisi tanahnya, dan semua ada perencanaan dari pertamanya. Nah, si konsultan perencana ini yang melakukan perencanaan itu. Jadi kalian juga bisa melamar KP di salah satu perusahaan konsultan perencana. Kalau di Adikarya itu yang perusahaan jalan tol ini, konsultan perencanaannya itu PT Wiratman namanya. Oke, setelah ada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini semacam kayak dia ini yang mengawasi pekerjaan si kontraktor. Jadi ada saat infrastruktur itu dibuat di lapangan, harus ada konsultan pengawas yang mengawasi pekerjaannya. Jadi dibutuhkannya orang-orang yang mengawasinya agar sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi sebelum mulai proyek itu ada namanya spek ya, spesifikasi. Spesifikasi ini persetujuan di antara si pelaksana, kontraktor, konsultan pengawas, sama owner. Jadi kalau memang sesuai dengan apa yang disetujui pertama, jadi si konsultan pengawas ini yang mengawasinya. Nah, setelah itu ada kontraktor. Nah, contohnya tuh kayak Abang ini di kontraktornya di Adikarya. Jadi proyek tol ini dilaksanakan oleh Adikarya sebagai pelaksananya. Dia yang menjadikan nyata setelah si konsultan perencana merencanakan. Kayak ya dia yang ngecor di lapangan, dia yang membuat langsung infranya di lapangan. Jadi itu tugas si kontraktor. Nah, satu lagi ada owner. Owner ini apa sih fungsinya, Bang? Nah, owner ini fungsinya dia nih yang punya proyek. Jadi
dia ini bertanggung jawab atas semua proyek yang terjadi. Jadi misalnya kayak jalan tol nih, ini kan sebenarnya proyeknya milik si Kemen PUPR, tapi dia menunjuk Hutama Karya sebagai ownernya. Nah, si Hutama Karya ini bertanggung jawab atas si Kemen PUPR tadi. Jadi si owner ini pemilik proyeknya. Dia juga yang mengontrol konsultan pengawas dan juga kontraktor dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, jadi kalian bisa apply ke semuanya ini. Pilih salah satu ya gitu kan. Bisa ke konsultan perencana, bisa ke konsultan pengawas, bisa ke kontraktor atau bahkan ke owner. Nah, terus milih bidang nih kan. Jadi sebelum kalian daftar ke KP mana, ke tempat KP apa gitu kan. Jadi kalian harus milih bidang dulu. Kawan-kawan di sini ada yang masih bingung nih mau bidang mana gitu kan. Pasti masih ada linglung kan. Yang mungkin ada yang struktur, terus waktu mendaftar gimana kuat, pindah dia ke geoteknik gitu kan. Ada yang ke hidroteknik kan. Jadi disarankan memang harus pilih bidang dulu karena kita KP sesuai dengan bidang. Nggak ada KP yang nggak sesuai dengan bidang. Jadi kayak abang ambil bidang transport, jadi KP-nya di jalan tol gitu kan. Kalian kalau nggak tahu masuk apa, masuk transport ya, silahkan daftar transport, kami terbuka lebar untuk transportasi. Kalian nggak tahu kan, M Solidarity yang mesin tuh, M itu Matrans sesuai kalian tuh. Jadi transport ini diakui ya, silahkan masuk transport ya. Terus contohnya kayak ini, kalau transportasi kalian bisa KP di jalan tol, jalan raya, jalan nasional, atau jalan rel, atau pelaksanaan pelabuhannya juga bisa, yang infrastruktur tentang jalannya juga bisa, atau di landasan pacu bandara, taxiway bandara juga bisa. Jadi bidang ini sangat menentukan kalian mau KP kemana. Nah, misalnya kalian ambil bidang struktur, kalian bisa ambil ke gedung sekolah bisa, gedung rektorat, atau jembatan juga bisa kan, ada tuh kayak pier-nya gitu kan. Jadi kan itu butuh struktur ya. Jadi kalian bisa KP di situ. Nah, terus geoteknik. Geoteknik berhubungan dengan tanah ya kan. Jadi kayak di jalan tol bisa ada berhubungan dengan tanah. Jembatan juga bisa, atau pondasi, ada pondasi bor pile dan lain-lain gitu kan. Habis itu hidroteknik juga kalau kalian mau KP di bendungan, di irigasi, di bendung itu bisa. Jadi Amerika bisa ke semuanya malah karena kan dia masalah biaya dan manajemen. Jadi kalian bisa mengambil KP kemana aja itu kalau memang kalian bidang Amerika. Jadi memang harus ambil bidang dulu baru kalian bisa menentukan kalian mau KP kemana. Nah, terus pengurusan berkasnya ya. Jadi kalau berkas ini menurut abang nggak terlalu, kalau memang abang nggak jelasin kalian juga kalian tetap bisa karena memang wajib ya bagi kalian untuk KP. Tapi abang highlight dikit. Pertama tuh ada surat permohonan kejurusan beserta lampiran. Jadi setelah kalian daftar bidang, kalian bawa surat permohonan KP beserta lampirannya. Lampirannya itu kayak KHS, KRS, transkrip sama slip SPP. Kalian bawa beserta surat ini permohonan kalian mau masuk bidang. Permohonan kalian mau KP kemana? Kayak abang kalian itu kan permohonan KP-nya ke jalan tol. Jadi abang minta izinnya ke PT Adikarya Persero Tbk gitu kan. Kalian kirimnya ke ini Kak Dewi di jurusan. Terus Kak Dewi ini bakal keluarin surat persetujuan kalian KP, surat permohonan dari jurusan minta ke perusahaan tersebut. Nah, setelah itu baru kalian antar surat permohonan itu ke perusahaan yang mau kalian KP tadi. Misalnya kalian ambil bidang hidro nih, kalian mau KP ke Bendungan Ruko yang ada di PD. Nah, jadi kalian bisa bawa surat itu ke terserah yang mau ke konsultan perencananya bisa, ke ownernya bisa, mau ke pelaksananya bisa, ke kontraktor atau bahkan ke konsultan pengawasnya bisa. Kayak ownernya itu kan dari PU Provinsi Aceh ya. Jadi kalian bisa masukin surat ke PU permohonan kalian mau KP di situ, atau ke PT Waskita Karya yang pelaksananya juga bisa, atau ke bagian konsultan pengawasnya abang lupa apa nama perusahaannya gitu kan. Itu boleh. Termasuk keempat dari perusahaan yang abang jelasin tadi. Terus ada juga surat keterangan selesai kerja praktek. Nah, jadi kalau KP-nya itu di Banda Aceh besar, kalian KP selama 2 bulan. Kalau memang kalian KP-nya di luar dari Banda Aceh besar, kayak di PD misalnya, Biren, atau bahkan di pulau yang lain, selain Sumatera juga kalian tetap 1 bulan. Jadi setelah kalian selesai KP, kalian bawa nih surat bukti kalian selesai KP, balik lagi ke jurusan untuk disposisi. Nah, jadi nanti sebelum kalian melampirkan itu berkas ini semua ke perusahaan yang kalian mau KP, kalian bakal dikasih kertas disposisi. Aduh, abang nggak bawa contohnya.
Jadi di disposisi ini step-step kalian harus memenuhi semua berkas-berkasnya di disposisi itu ada gitu kan, kayak KRS, KHS, SPP di situ semuanya ada. Jadi harus dipenuhin persetujuan dari kepada ketua prodi, koordinator KP, baru kalian boleh berangkat KP gitu. Pokoknya nanti bisa sendiri lah, insya Allah bisa sendiri gitu. Yang orang malas pun bisa sendiri. Abang yakin kalian mampu lah masalah-masalah administrasi ini ya. Nah, terus ada untuk laporan KP ya. Ini wajib dibuat karena bukti kalian udah buat KP ya kan. Terus memang KP kali ini bakal dibahas nanti sama pembahasnya. Jadi itu setiap bidang kalian bakal dikasih satu pembimbing sama satu pembahas. Pembimbing ini yang bakal bimbing kalian buat laporan kalian. Laporan berupa laporan utama, laporan harian, laporan mingguan, sama tugas khusus. Laporan utama ini yang kayak rencangan juga lah. Dia ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ada step-stepnya pengerjaan di lapangannya gimana, ada administrasi perusahaan bagaimana, ada apa namanya? Kayak stakeholder sama kayak metode kerja perusahaannya gimana. Itu semua ada di laporan utama. Itu kalian harus buat di laporan utama. Terus ada laporan harian juga. Laporan harian ini setiap hari kalian ngapain kan? Kalian nggak usah khawatir. Ini semua template-nya ada. Kalian tinggal copy paste, ubah sama nama kalian, foto kalian, semua punya kalian lah. Nggak usah khawatir ya. Nggak usah dibawa pusing lagi gitu ya. Habis itu ada laporan mingguan juga. Ini memang dikasih sama jurusan. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab setiap minggunya. Memang pertanyaannya sama, gitu. Memang template. Jadi kalian cuma cukup untuk menjawab aja. Setiap minggu ini kalian ngapain aja gitu kan. Nah, terus ada tugas khusus. Tugas khusus ini nggak semua pembimbing sih. Kayak bidang transport itu abang nanya ya, nggak ada yang ditanya, nggak ada yang disuruh buat tugas khusus. Tapi kalau bidang lain tuh ada kayak Pak Prof Nirwansyah, dia kasih tugas khusus. Tugas khusus ini biasanya sesuai dengan apa yang ada di KP. Misalnya kayak di KP kalian ini bahas tentang gedung nih. Nah, paling kan kalian disuruh hitung momennya, reaksinya, dan lain-lainnya gitu kan. Mungkin diganti-ganti angkanya atau terserah si pembimbing tadi gitu kan mau kasih apa tugas khususnya. Gimana? Bingung ya untuk laporan KP? Abang rasa kayaknya memang pasti bisa. Kalian tinggal minta sama senior kalian, sama abang juga boleh. Nanti abang kasih. Tapi harus masuk transport. Enggak, kalau memang masalah laporan KP itu sesuai dengan bidang. Kalau memang kalian masuk bidang geoteknik, minta sama senior yang di geoteknik. Karena kan memang harus sama. Ini apa namanya? Maksudnya bakal beda kalau memang kalian minta dengan orang yang crossing dari bidangnya. Oke, itu untuk laporan ya. Nah, terus what to do during KP's time? Kalian mau ngapain aja sih selama KP gitu kan? Apa susah gitu kan? Atau mau ngapain? Ya mungkin kalian bingung kan kalau memang bang kalau nggak dikasih kerjaan gimana gitu kan? Bang kalau memang kita dianggap bodoh terus nggak mau disuruh-suruh lagi gimana gitu kan? Nggak usah khawatir. KP ini di masa kalian betul-betul belajar. Karena kalau kalian udah lulus kuliah, yang abang dengar ya, memang abang belum lulus juga sih kan? Kalau lulus kuliah ada rasa malu untuk bertanya. Tapi selama KP ini silakan tanya semuanya. Karena semua orang menganggap kalian masih dalam masa pembelajaran gitu kan. Nah, yang kalian lakukan di lapangan tuh kalian meninjau pekerjaan di lapangan. Jadi di bab 4 laporan tadi kalian bakal jelasin nih tinjauan kalian apa. Jadi waktu abang kemarin itu dikasih 3 tinjauan. Nah, 3 tinjauan ini kalian abang harus buat nih, misalnya kayak yang pertama lapisan permukaan dari permukaan jalan tol, lapisan tengah sama lapisan mendasar, lapisan pondasinya. Jadi abang harus buat nih dari step pekerjaannya dari 0 sampai jadi, kendalanya apa selama di lapangan, dan apa namanya kayak spek-speknya apa, dia pakai beton FC berapa, panjangnya berapa, pengujiannya apa aja. Nah itu semua kalian buat di laporan utama dan itu sesuai dengan tinjauan kalian di lapangan. Jadi kalian harus konsul dulu sama pembimbing pas sebelum kalian KP. Pak, saya mau KP di ini. Misal kayak di jembatan nih misalnya, jembatan Indrapuri misalnya. Jadi jembatan Indrapuri ini step yang udah dilakukan tuh Pak, udah tiang pancang untuk pondasinya Pak. Jadi sekarang tinggal pengecoran pier-nya gitu misalnya. Nah, kalian bilang sama dosen kalian ada pekerjaan apa-apa aja. Jadi dia yang bakal ngasih. Kalian lihat pembuatan pier-nya aja. Kalian lihat pemasangan dari momennya ini apa namanya slab-nya aja gitu. Jadi itu tergantung sama si pembimbing yang tadi. Nah, terus kalian juga bekerja sesuai dengan kebutuhan kantor. Kenapa? Karena kan kalian butuh dengan mereka, kalian butuh data-data mereka, kalian butuh surat bahwa kalian udah KP. Jadi kan kalian butuh sama mereka. Jadi ada timbal balik dari kalian yang kalian harus membantu si perusahaan itu untuk bekerja lah seperti itu. Oke. Nah, ini tips dari abang ya, yang menurut abang udah sharing sama beberapa kawan-kawan abang masalah KP gitu kan. Bagaimana KP mereka dan bagaimana abang KP di Adikarya di jalan tol.
Adhikarya kan perusahaan yang besar ya, kita bilang aja dia top 5 untuk BUMN, ya perusahaan negara gitu kan, untuk kontraktor terbesar lah salah satunya ya. Jadi uh, ya cukup banyak pengalaman yang abang dapat dan kawan-kawan yang KP di sana. Jadi abang merasa kayak alhamdulillah ya abang beruntung juga bisa KP di situ dan sharing dengan kawan-kawan yang lain, dan abang bandingin gitu. Ini kesimpulan yang abang buat untuk tips bagi kawan-kawan yang belum KP gitu kan. Dan abang rasa ini sangat penting ya. Yang pertama kalian harus cari mentor. Cari mentor kalian. Siapa bang mentor tuh? Mentornya bukan mentor 4 tahun di atas kalian ya. Jadi mentor nih, mentor siapa yang bakal bimbing kalian selama KP. Kalian KP selama 2 bulan, selama 1 bulan. Masa kalian ngomong sama laptop gitu kan. Jadi kalian harus cari orang yang bisa bimbing kalian, yang bisa ngajarin kalian apa yang betul dan apa yang salah, apa yang bisa dilakukan dan apa yang enggak. Jadi kalian cari mentor kalian. Sama dalam pekerjaan itu kalian cari, kalian minta sama, kalian nanya sama dia semua yang mau kalian tanyain, pengalaman dia bisa lulus, dia di karya gimana, misalnya kayak itu ya waktu abang KP kemarin, dia trik dia bisa lulusnya gimana, tesnya apa aja, pengalaman kawan-kawan dia kalian tanya semua, sampai kalian nggak tahu mau tanya apa lagi, sampai dia nggak bisa jawab lagi gitu kan, kalian tanya semuanya itu, karena ini penting untuk pengalaman kalian belajar dari pengalaman orang gitu. Dan abang juga melakukan hal serupa kemarin, makanya abang sangat menyarankan kalian untuk cari mentor, kalian pegang dia erat-erat lah bahasanya, nanti kalian tanya sama dia. Terus maksimalkan jam kerja KPI kalian gitu. Maksudnya apa? Jadi abang sempat sharing juga sama beberapa kawan abang yang KPI-nya ini ya mungkin di perusahaan-perusahaan yang nilai proyeknya nggak sebesar BUMN. Jadi mereka ini kayak fleksibel, untuk jamnya tuh fleksibel ya, lebih kepada kalau mau datang ya datang, kalau enggak ya pulang gitu kan. Kalau enggak ya cuma datang untuk dokumentasi, ada pekerjaan apa, dokumentasi foto ya pulang gitu. Jadi menurut abang tuh rugi ya, rugi kali. Saran abang memang kalian maksimalkan jam kerja kalian saat KP, karena ya memang itu udah kewajiban kalian kan untuk KP. Terus selama KP ini kita nggak tahu ada hal-hal lain yang bisa dibilang rezeki kalian dari sini gitu kan. Tiba-tiba waktu kalian di kantor aja gitu kan, tiba-tiba datanglah project manajernya. Dia lihat anak KP gitu kan. Terus dia minta tolong ini, minta tolong itu, dan dia suka dengan kerja kalian. Kan di hire lagi gitu kan. Kita kan nggak tahu. Dari mana? Dari maksimalkan jam kerja. Daripada kalian kerjain hal-hal yang nggak jelas, kalian pulang, mending kalian maksimalkan jam kerja saat kalian KP gitu. Itu saran dari abang. Terus kalau bisa kerja itu rajin dan ikhlas ya. Maksudnya apa? Kan kalau kalian bisa lihat ada orang yang rajin sama yang malas, kalian kan pasti lebih suka orang yang kerja rajin dan beres tuh kan. Apalagi kalau dia nggak pandang pamrih gitu kan. Apabila kalau kalian kasih hadiah, dia nerimanya tuh dengan ala kadarnya aja, nggak berlebihan atau nggak kekurangan gitu. Jadi kalau bisa, kita nggak tahu rezeki kita datang dari mana, kita nggak tahu siapa yang bakal bantu kita ke depan. Jadi cobalah lebih realistis, kerja rajin dan ikhlas gitu kan. Coba betul-betul tanamkan pada diri kalian kalau kalian ini betul-betul bisa diandalkan ke depannya gitu kan. Nah, terus ini balik lagi ke networking yang tadi ya, Steve Jobs. Temukan relasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Relasi yang seperti apa bang? Semuanya gitu kan. Apalagi yang di lumbung pekerjaan kalian. Jadi pas abang KP kemarin itu, abang pergi ke labnya. Ke labnya ini abang ketemu sama orang QA, Quality Assurance, sama Quality Control. Nah di sana abang nanya semuanya gimana proses pembuatan benda ujinya, proses pengujiannya, proses kerjasama antara owner sama kontraktornya. Jadi abang nanya semua, abang cari tahu semuanya, sampai ujung-ujungnya apa? Dia dekat sama kita kan, jadi relasi kita gitu. Jadi seandainya ada apa-apa dia bakal hubungi abang. Za, ini aku mau ke lapangan sekarang gitu kan. Kamu sibuk nggak gitu kan? Aku mau opname sekarang ke lapangan. Kamu bisa tolong bantu aku nggak? Dan itu bakal terus-menerus terjadi dan kalian bakal jadi kawan sama dia. Itu yang disebut dengan relasi yang tadi. Ini sangat penting ya relasi ini bagi abang. Karena nggak pintar pun nggak masalah, tapi kalian punya relasi. Itu kalian udah bisa bertahan menurut abang. Itu yang abang lihat daripada engineer-engineer yang tempat abang KP kemarin, sama beberapa senior kita yang baru-baru aja lulus gitu. Dari relasi dari dapatnya. Di disclaimer ya, alhamdulillah selama semester 7 sama 8 kemarin abang juga beberapa kali ditawar untuk kerja gitu di konsultan sama kontraktor. Jujur abang bukan orang yang pintar, bukan orang yang betul-betul paham kali dengan materi kampus atau apa, tapi ya alhamdulillah dengan orang yang abang kenal ini, dia yang bisa bawa, karena menurut abang kalau bodoh masih bisa diajarin untuk pintar, untuk belajar, asalkan dia mau. Tapi kalau dia pintar, tapi dia mas-masan atau kekurangan, ya sama aja ngapain kita hire dia gitu kan. Jadi ini paling penting sih menurut abang. Nah, sama satu lagi,
padahal kita harus tetap jalani komunikasi setelah kita KP. Untuk apa Bang? Pentingnya apa nih itu kan? Ya karena kita nggak tahu kan, networking tadi kita nggak tahu dari mana kita bisa dapat kesempatan untuk bekerja, untuk berkarir dari mana. Siapa tahu orang yang kita cuma simpan nomor WA dia dan dia simpan nomor WA kita, gara-gara kita masukin status bayar sedekah zakat untuk Palestina misalnya, sefrekuensi sama dia, dia minta kita kerja sama dia gara-gara kita orang yang baik mungkin, atau karena kita orang yang bisa diandalkan. Kita kan nggak tahu. Jadi ujung-ujungnya ini untuk apa? Nomor WA misalnya, LinkedIn-nya, nomor HP-nya, tetap jalin komunikasi sama mereka, mungkin ucapin hari raya kah, atau ucapin selamat kalau memang dia berkeluarga, lahir anaknya misalnya, bisa. Itu hal-hal yang kecil, tipis, tapi tips untuk kalian bisa survive dan meniti karir kalian gitu. Nah ini nextnya, ini abang mau dikit bandingin tentang state owned company. Ini artinya BUMN, badan usaha milik negara, sama private company. Ini perusahaan swasta. Memang yang kita tahu perusahaan swasta juga banyak yang besar-besar, tapi konteks di sini yang abang mau bilang perusahaan swasta yang memegang angka kontrak yang nggak lebih besar daripada BUMN. Ya pasti, tapi yang kecil-kecil lah, bisa dibilang 1 hingga 200 miliar lah mungkin. Ya sorry ya, kalau memang agak kurang nyaman, karena lagi nggak kondusif juga di luar nih. Nah, jadi di BUMN ini pembiayaan proyeknya lebih besar. Jadi maksudnya apa? Metode dan pekerjaannya tuh lebih banyak. Gimana maksudnya lebih banyak? Ya, maksudnya ini kayak untuk buat jembatan aja dia bisa banyak pakai metode yang biayanya besar nggak masalah. Yang penting selesai jembatannya. Tapi kalau yang private company, mereka melakukan metode yang mungkin lebih sederhana atau sesuai dengan budget mereka gitu kan. Jadi pekerjaannya mungkin lebih sedikit daripada BUMN. Jadi untuk di sini ilmunya itu lebih banyak. Ilmunya lebih banyak, pengalamannya juga lebih kerasa. Karena jujur aja waktu Bang KP kemarin itu mungkin atmosfernya nggak cuma orang-orang Aceh ya. Karena dia BUMN, jadi paling banyak itu orang yang berbahasa Jawa. Itu banyak. Hampir sehari itu persentase Bang dengar bahasa Jawa di kantor itu sampai 70%. Nah, daripada alumni Unsia aja, yang teknisi Unsia itu cuma 1 orang. Di kantor itu, tambah Kabang dan kawan-kawan yang KP mungkin 4 orang gitu ya. Jadi ya sangat sedikit lah. Ini momentum kita Unsia ya, untuk kembali lagi menaikkan nama Unsia jadi lebih bagus lagi gitu ya. Apalagi di dunia BUMN, kalau terkenal kan luar biasa jadinya. Habis itu jangka waktu pengerjaannya lebih lama. Jadi seandainya kalian selesai KP, kalian masih punya momentum untuk balik lagi. Contoh nih, abang KP waktu mau naik semester 7 tahun lalu. Jadi itu baru setengah jalan proyek yang tempat abang KP. Nah sampai sekarang, insya Allah ya, dengan secepat mungkin lah abang usahakan bisa lulus. Abang masih punya momentum untuk balik lagi ke situ. Jadi kayak abang masih punya kenalan lagi di situ. Abang juga sempat di hire lagi sama mereka waktu awal tahun kemarin untuk kerja lagi sama mereka, tapi nggak, abang nolak kan, gara-gara takutnya ketinggalan kuliah gitu. Jadi kita harus memilih ya, karena percayalah sama abang, susah untuk menyeimbangkan kerja sama kuliah. Jadi kalau abang pribadi lebih bagus milih salah satu dulu kan. Jadi baru kita selesaikan yang lainnya. Nah kalau memang kalau proyek-proyek yang di bawah 300 miliar atau yang dipegang sama private company, biasanya kan dalam jangka waktu bulanan. Jadi kebanyakan ya dalam jangka waktu bulanan. Jadi seandainya kalian udah selesai KP, kalian lulus kuliah, dia proyeknya udah nggak ada lagi. Jadi satu-satunya cara yang kalian mau balik ke sana, ya dari momentum yang tadi, kalian harus punya kenalan dan tetap berkomunikasi sama pekerja-pekerja mereka. Sehingga kalau ada proyek lagi, kalian bisa dipanggil, kalian bisa di-hire. Makanya tadi sangat penting ya networking itu. Nah, terus stakeholder perusahaannya itu lebih banyak kalau di BUMN. Jadi kayak untuk quality controlnya aja ada 5 orang gitu ya. Sedangkan kalau di private company, quality controlnya aja rangkap sama quantity surveyor gitu. Jadi bisa dibilang lebih lelah karena job desk-nya lebih banyak. Tapi kalau yang ini bisa lebih lelah juga, tapi karena pekerjaannya sangat banyak gitu ya. Bukan satu tapi sangat banyak, spesifik gitu. Jadi ini pilihan kalian untuk memilih. Misalnya nih, kalian lebih suka ke state owned company, tapi kalian nggak dapat. Kalian dapat KP-nya itu di private company. Kalian jangan khawatir kayak Oma. Aku ini pengalaman cuma dikit, waktu cuma 1 bulan. Orang-orangnya juga nggak banyak yang kenal. Nggak usah khawatir. Unsiah ini sekarang udah susah ya bilang WSK ya. Unsiah aja bang bilang apaan. Jadi Unsiah ini udah ini apa namanya? Udah mulai kerjasama sama perusahaan-perusahaan BUMN juga dan swasta-swasta besar ya. Mungkin namanya kalian udah tahu PMMB kan.
program magang mahasiswa bersertifikat. Dia kan 6 bulan nih, lebih bagus lagi. Abangnya yang 2 bulan merasa kurang kan, karena relasi yang mendapat juga masih ya nggak terlalu banyak lah, masih bisa di expand lagi, masih bisa dikembangin lagi. Dan abang merasa kayak seharusnya bisa lebih maksimal gitu kan selama 2 bulan. Karena abang KP jujur itu cuma 33 hari mungkin, sisanya ya karena COVID ya. Ada waktu orang sekantor abang tuh positif, ya abang harus WFH gitu kan. Jadi lebih banyak di kantornya daripada di lapangannya. Jadi untuk pengalaman di lapangan juga masih kurang. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir. Kalian masih bisa ikut namanya PMMB, Program Mahasiswa Magang Bersertifikat. Jadi disitulah kalian bisa milih company kalian yang kalian inginkan. Kalian mau ke oil and gas, ada Pertamina, ada Chevron, ada Exxon. Kalian mau pergi ke kontraktor juga, boleh. Di situ ada Adikarya, Waskita, Wika dan lain-lain. Atau kalian mau larinya ke pengolahan gitu kan, kayak pengolahan bandara ada Angkasa Pura, pengolahan kapal ada Pelindo, pengolahan jalan raya itu ada jalan tol ada BPJT. Jadi terserah gitu kan. Kalian masih bisa banyak pilihan untuk memilih. Setelah KP ini kalian bisa dapat pola pikir yang bisa mengembangkan kalian mau kemana gitu. Oke, ini my experience ya. Ini pengalaman abang KP. Ini nggak bohong ya. Serius nih, ini nggak bohong. Ini kan muka abang nih. Jadi kalau jumpa muka abang kayak ini di jalan sapa aja, nggak usah takut. Santai aja. Ini proses rigid misalnya. Jadi abang cerita dikit. Kalau abang bandingin sama kawan-kawan yang KP di tempat lain ya. Oke, abang bilang aja BUMN sama yang bukan BUMN. Jadi pas abang KP di BUMN tuh abang betul-betul bukan kayak mahasiswa KP atau mahasiswa magang. Abang betul-betul dibuat kayak staff mereka gitu kan. Abang bekerja sebagai project engineer gitu kan. Jadi abang bantu ini. Ada lihat nih berkas-berkas nih. Abang ngisi nih, nulis tuh kan. Abang nulis, abang isi, semuanya udah permitnya udah beres, udah bisa lanjut ke prosedur selanjutnya. Udah aman, tanda tangannya udah jelas, oke gas. Ini 1, 2, 3. Sehari itu bisa sampai 60 atau 80 permit gitu kan. Jadi tergantung gimana progres hariannya. Itu setiap hari ada gitu kan. Itu di kantor. Siangnya biasa ke lapangan. Ini bawa water pass nih untuk Opnem. Ini Opnem nih namanya. Jadi siang-siang tuh bang disuruh ngecek apakah pekerjaannya ini udah sesuai dengan spesifikasi atau persetujuan di antara kedua belah pihak tadi udah terlaksana belum di lapangan. Ini si owner ya Hutama Karya Jalan Tol dan ini ada konsultan pengawasnya. Dia ngawasin, ini betul nggak yang dibuat. Jadi ini butuh mental juga sih sebenarnya itu. Kalau kita bodoh, kalau kita nggak bisa sesuai ya dengan apa yang pekerjaannya ya kita bakal dimarahin. Itu jelas ada gitu kan. Itu dunia profesional. Ya, abang harus bilang terang-terangan gitu kan. Nah ini juga ada Opnem untuk saluran. Kita ukur berapa salurannya, betul nggak dibuat panjangnya segini, tebalnya segini. Jadi dunia kerja memang rumit, tapi bukan berarti kita nggak bisa menjalaninya gitu. Masih bisa untuk menjalaninya dengan baik dan benar. Jadi sejauh ini inilah pengalaman yang bisa abang share sama kalian. Apa yang abang rasain dan apa yang abang punya. Mungkin banyak yang belum bisa abang sampaikan karena seharusnya abang di rumah nih kan, lebih tenang, lebih kondusif. Tapi ini merasa kayak buru-buru ya. Kalau abang mohon maaf juga kan. Ini ada kontak nomor abang. If you want to keep in touch with me through this contact boleh. Ini nomor HP-nya, boleh bisa di WA, bisa telepon, bisa SMS, bisa juga lain nomornya juga. Silahkan dicatat kalau mau, kalau perlu. Dan ini juga ada email. Kalau memang mau hubungi lewat email boleh, tapi nggak usah lah. Kayak dosen lu lewat email. Instagram juga boleh, kalian lewat DM juga boleh. Ini ada LinkedIn. LinkedIn ini boleh kalian connect ke LinkedIn abang, Iza Azizul Hakim. Abang sangat menyarankan untuk kalian bisa buat LinkedIn. Karena LinkedIn ini platform kayak CV digital, kalian tahu nggak CV digital? Jadi kalau kalian buat CV kan ada keterangan gambaran nih kayak ada kalian pengalamannya apa, pernah kerja di mana, dan biodata kalian juga. Jadi si pekerja ini, si yang mau hire kalian bisa kerja, bisa bisa tahu, oh kalian sudah sejauh ini ya perjalanan kalian. Nah, jadi kalau udah ada LinkedIn, kalian tinggal ada perusahaan yang buka pekerjaan lewat LinkedIn, kalian tinggal apply aja, dia bakal ngelihat profil kalian. Kalian boleh nge-start LinkedIn abang, di situ ada biodata abang, pengalaman abang dan apa skill-skill abang punya gitu kan. Kalian bisa ikutin di situ, karena abang melihat ya, kita realistis aja, kita bandingin kampus kita ini dengan kampus-kampus luar yang besar. Kalau kita memang menjadi lebih besar, kita juga harus ikutin orang yang besar gitu kan. Jadi yang abang lihat anak-anak ITB, UGM, ITS, UI juga gitu kan, mereka tuh udah pakai LinkedIn dari semester 3 gitu.
Mereka udah menjalin koneksi sama alumni mereka tuh udah dari semester 3. Mungkin banyak dari kita nggak tahu alumni kita udah jadi orang besar di luar sana. Tapi dari LinkedIn ini kita bisa tahu, ada loh alumni Unsiah yang S2-nya di Inggris, sekarang udah kerja di perusahaan multinasional dan gaji standar Singapura. Itu ada. Udah jadi project manager di perusahaan apa ya? Perusahaan Korea, Bang lupa namanya. Project manager dan dia udah bekerja selama 10 tahun di sana. Alumni Sipil Unsiah 2008. Kita nggak ada yang tahu kan. Nah, dari sini bisa Abang temuin mereka tuh udah di mana sekarang gitu. Jadi Abang sangat menyarankan kalian untuk buat LinkedIn secepat-cepatnya dari sekarang, biar ya kalian setidaknya kalian bisa dapat informasi perusahaan-perusahaan pekerjaan atau bahkan you can find alumni gitu kan, alumni kita dari LinkedIn ini sangat berguna gitu. Abang pribadi udah mulai LinkedIn dari semester 5 karena menurut Abang penting kan, jadi sangat disarankan. Oke. Abang minta maaf sekali lagi, mungkin banyak sekali yang kelewatan ya. Abang udah konsepin padahal mau jelasin yang ini, tapi abang nggak bawa. Abang cuma ngomong, lihat slide, mungkin banyak yang ketinggalan, tapi kalau memang ada yang mau diskusikan, silahkan. Ya, abang welcome dan available untuk itu. Terima kasih juga abang ucapin kepada kawan-kawan semuanya. Mohon maaf untuk lebih dan kurang. So, any questions? Abang balikan kepada Azan ya sebagai moderator. Baik, terima kasih Bang atas paparannya. Nah, rekan-rekan sekalian, baru saja kita dengar paparan yang sangat menarik dari Bang Ija. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada dari hadirin yang ingin bertanya kepada Bang Ija? Silakan. Bang, izin bertanya boleh Bang? Ya, silakan Putri. Mungkin Bang cuman mau tanya yang untuk penentuan jam kerja itu ditentuin oleh dosen kita, dosen pembimbing, atau ditentuin oleh di proyeknya tuh Bang? Oke, gimana Zan? Langsung jawab atau dikumpulin dulu? Bang enak Bang? Mau langsung jawab atau gimana Bang? Boleh, langsung jawab aja ya, biar lebih enak. Nanti lupa gua. Terakhir banyak bebannya rupanya. Jadi, kalau jam kerja di perusahaan itu ditentuin sama mentor kita di lapangan, mentor kita di perusahaan. Jadi, sesuai kebutuhan kita, kantor pengennya kalian kerja dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Ini kalau abang pribadi di BUMN ya, abang waktu itu masuknya jam 9 pagi dan pulangnya itu malam siang maghrib, itu baru boleh pulang. Kalau enggak ya harus minta izin dengan berbagai alasan gitu kan. Jadi ya gitulah rumus abang kemarin tuh. Capek emang. Tapi hidup abang merasa kayak lebih seimbang aja. Harus tidur cepat dan lebih lebih teratur lah kalau kita kerja. Jadi tergantung dari perusahaannya, Putri. Dosen pembimbing itu cuma ini aja, cuma kasih dosen pembimbing itu cuma kasih ini aja, tinjauan kalian apa sama penulisan laporan kalian. Oh ini masih salah, ganti gitu. Oh ini masih kurang, tambahin gitu. Oh ini kelebihan nih, hapus saja. Jadi tugas dosen pembimbing itu cuma ngeevaluasi laporan kalian sama kasih tinjauan ke kalian. Oh kalian kerjaan yang ini ya, di bab 4 kalian kerjaan yang ini. Lebih ke situnya kalau untuk dosen pembimbing. Gimana Putri? Berarti kalau untuk mentor itu Bang, itu kita yang cari sendiri. Oh ya, jadi mentor itu kemarin abang pribadi kan dikasih mentor sama project engineer manajernya. Mungkin kalian bakal tahu bagaimana posisi si stakeholder proyek setelah kalian KP nanti. Sebelumnya bang nggak tahu juga. Pas sudah masuk KP bang baru tahu kan. Jadi namanya site manager. Kalau di proyek abang kemarin project engineer manager. Jadi dia yang ngasih Iza kamu sama Mas yang ini gitu kan. Nah dia sebagai mentor abang. Jadi abang bakal gali sebanyak-banyaknya dari dia. Tapi kalau memang kalian merasa kayak nggak terlalu sama mentor yang ini, kalian bisa cari mentor yang lain. Maksudnya mentor nih orang yang kalian bisa tanyain semuanya dengan enak kalian gitu kan. Segala tetek bengeknya semua yang mau kalian tanyain tuh dijawab sama dia gitu kan. Kebetulan mentor abang yang kemarin ini alumni kita juga. Abang ini banyak pengalamannya. Jadi dari dia lah abang terubah lah kalau pikiran mau kerja kemana, setelah ini mau mulai karirnya dari mana, sebaiknya kuliah di ujung-ujung tuh gimana. Jadi dari dia abang banyak dapat. Itu alumni kita juga, namanya Bang Haikal angkatan 2011. Banyak lah abang dapat ilmu dari dia. Jadi kalian bisa cari mentor itu berdasarkan kenyamanan kalian. Gitu kan. Kalian nyaman sama dia, nanya aja semuanya sama dia. Pokoknya setelah kalian keluar dari KP itu kalian harus bisa dapatin kontaknya, kontak WA-nya lah gitu bahasanya, atau semua relasi sebaiknya. Jadi seandainya kalian keluar dari KP, kalian punya momentum untuk balik lagi ke KP itu. Jadi sejauh itu kalian harus cari mentor.
nggak susah, nggak usah bayangin yang susah ya. Itu gampang. Waktu kalian di lapangan, lengket sendiri gitu. Ada aja anak KP itu banyak yang suka. Maksudnya yang suka ini ya, yang suka untuk ditanya-tanya. Jadi aman lah untuk itu. Makasih Bang. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat nih Bang. Assalamualaikum Bang. Bertanya. Tadi Abang memaparkan keuntungan-keuntungan KP. Apakah keuntungan tersebut bisa didapatkan di segala tempat KP atau lokasi menentukan juga? Misalnya KP di luar daerah akan lebih menguntungkan. Gitu Bang. Mungkin, oke, terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Mungkin sejauh itu berlaku untuk semua tempat KP ya. Masuk kita mau KP di perusahaan yang paling kecil juga bisa. Karena kalian pernah tahu nggak, Jack Ma pernah bilang kalau belajar itu kalau lebih bagus dari yang masih kecil. Karena kalian bisa tahu dia mau kemana tujuannya, passionnya kemana, dreams dia mau kemana. Jadi kalian bisa belajar lebih dekat daripada kalian di ke perusahaan yang besar, tapi terlalu jauh. Administrasinya masih terlalu jauh, jadi terlalu susah untuk menggapai dia. Nah, tapi ini keuntungan KP ini berlaku untuk kesemuanya ya. Palingan semakin jauh kalian pergi, misalnya kalian KP-nya ke Jawa nih misalnya, atau Cilengsi Jogja misalnya yang lagi dibuat sekarang sama Adikarya. Kalau nggak salah ya Cilengsi Jogja. Atau bukan, kalau salah tolong koreksi ya. Nah, jadi kan yang kalian ketemu juga orang-orang yang daerah sana mungkin ya. Anak Politeknik Bandung, anak ITB mungkin dari Cilengsi. Bogor ada IPB, ada Tarumanegara, Gunadarma. Mungkin orang-orang mereka yang kalian jumpain. Daripada kalian KP di sini, yang kalian jumpain tuh ya kalau memang untuk private company yang tadi ya, itu mungkin ya lulusan USK, lulusan ya Unimal, Politeknik Losmawe dan lain-lainnya. Mungkin semakin jauh kalian pergi ya semakin jauh relasi yang kalian dapat. Tapi semakin jauh relasi yang kita dapat ya sama aja kalau kalian nggak bisa memaksimalkannya. Kalau memang kalian berkawan sama ITB tapi kalian nggak dapat berkawan sama dia. Misalnya kalian kenal tapi kalian nggak dapat kontaknya, kalian nggak bisa komunikasi lebih lanjut sama dia, itu sama aja, gitu, rugi aja. Jadi maksimalkan apa yang terjadi sama kalian. Kalian dapatnya di sini, maksimalkan apa yang ada di sini. Kalian mau dapat yang keluar, alhamdulillah, maksimalkan apa yang di luar. Kalian keluar dari KP, kalian balik, kalian udah bisa bilang kalau, Bang, seandainya kalian lulus ya dari kuliah kalian bisa bilang, Mas atau Bang, aku udah selesai kuliah. Ada yang bisa aku bantu nggak di perusahaan Abang? Saking kalian dekatnya sama dia. Itu yang harus kalian tanamin. Dan itu juga berlaku kepada Abang sekarang. Walaupun Abang belum selesai, Abang juga harus memperjuangkan itu kan, karena Abang udah ngomong sama kalian kayak gini gitu. Nah gitu, kalau memang bedanya apa ya manfaatnya. Gimana penanya? Apa ini ada soalnya nggak namanya nih Bang. Ya, Abang juga nggak ada namanya nih. From stripnya siapa ya strip? Itulah. Gimana ada puas? Sepertinya ada puas. Ya, semoga aja ya. Nah, kalau belum puas, hubungi aja Bang lewat kontak yang tadi Abang kasih. Nanti slide-nya panitia mungkin boleh kasih ke kawan-kawan ya kalau perlu. Dari hadirin yang lain apa mungkin masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Permisi nanya boleh Bang. Ya, silakan Chris ya. Ya, jadi Bang, ini pertanyaannya agak banyak. Langsung ditumpuk aja Bang ya. Oh ya, banyak ya. Bentar ya. Ya, tadi Abang ada jelasin, maksudnya belum ada penjelasan tentang kuota orang di proyek itu dalam KP kan. Kalau dari jurusan sendiri, di satu proyek itu dia ada batasan orangnya nggak Bang? Misalnya di proyek A harus 5 orang, di proyek B harus 5 orang gitu. Atau itu batasan orang itu kayak terserah proyeknya mau berapa, mau 10 atau 5 gitu Bang. Terus pertanyaan selanjutnya tentang dosen pembimbing Bang, itu dosennya tuh kita cari atau kita isi di KRS. Terus kalau dari bidang transport sendiri nih Bang, kan kata Abang kalau misalnya kita KP itu kan kalau bisa sesuaikan sama bidang kita. Tapi misalnya Widi sendiri nih, Widi misalnya mau KP di stasiun, tapi di stasiun itu nggak fokus mau ke KP-nya itu ke rel, tapi kayak lebih ke stasiunnya gitu kan, berarti kan ke gedungnya, ke bangunannya. Itu apa kalau dari transport sendiri apa ada dosen pembimbingnya tuh ada kayak kurang setuju gitu karena yang kita tinggal tuh pekerjaan stasiunnya gitu, bukan pekerjaan relnya gitu Bang. Mungkin itu aja dulu Bang, makasih.
Oke, sama-sama. Ini langsung dijawab nih. Langsung jawab ya, biar nggak lupa. Jadi, makasih ya, Tricia. Pertanyaannya tadi, kuota orang KP itu berapa orang ya? Dari jurusan dibatasin atau enggak? Nah, jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu abang ada dengar kayak satu proyek itu kalau bisa cuma sekitar 3 atau 4 orang. Tapi kan ini lagi pandemi, proyek itu terbatas sedikit. Jadi menurut abang ada ini, ada apa ya? Ada ini toleransi ya, toleransinya. Kalau memang nggak masalah. Jadi abang KP di karya jalan tol itu kan ada perencananya, ada pengawasnya, ada kontraktornya, pelaksana, ada juga owner. Nah, waktu Matrans abang kemarin itu yang KP di owner itu ada 4 orang. Yang KP di pelaksana di kontraktor itu ada 5 orang. Jadi nggak masalah. Ada lagi yang KP di konsultan pengawasnya 6 orang gitu kan. Jadi nggak masalah. Dari jurusan ini nggak kasih batasan apa-apa. Yang penting kalian jangan buat tinjauannya itu sama. Boleh sama, tapi misalnya dosen kalian kasih 3 tinjauan. Yang boleh sama tuh cuma 1 atau 2. Kayak abang misalnya tinjau rigid pavement. Nah, kalau abang dari tinjau rigid pavement, kawan abang bisa abang tinjau 3 nih, rigid, LPA, LPB. Nah, yang kawan abang nih kalau udah abang ambil 3 ini, dia cuma boleh ambil yang sama kayak abang cuma 2 atau 1 tergantung dosbing dia. Kalau 2 antara rigid sama LPB nggak boleh diambil lagi. Kalau cuma 1 yang nggak boleh, berarti 2 boleh gitu. Jadi tergantung tinjauan yang dikasih gitu, atau tinjauan yang mau kalian ambil. Kalian harus konsul lagi sama dosen pembimbing kalian. Itu yang pertama ya. Habis itu dosbingnya siapa? Dikasih atau kita pilih. Jadi kalau di KRS tuh waktu KP nggak ada namanya kalau abang kemarin tuh. Kalau nggak salah KP itu memang KP to gitu. Namanya nama Pak Raji semua. Karena waktu itu koordinator KP memang Pak Raji ya. Jadi pas dosbingnya itu dikasih sama ketua bidangnya. Kalau ketua bidang transport kan Pak Rudi Faisal. Jadi Pak Rudi Faisal yang bagi-bagi namanya. Mungkin bidang lain kalau salah bang juga dibagi sama mereka. Kalau nggak salah bang memang dibagi sama ketua bidangnya. Nanti jadi kalian nggak bisa lobby atau nggak bisa pilih siapa yang bakal jadi pembimbing gitu kan. Itu kalau dosbing. Habis itu kalau bidang transport tapi nggak ada tinjauan transportnya gitu kan. Nggak masalah. Tapi kalau itu memang terpaksa. Jadi kalian udah masuk nih. Kalian nggak ada proyek lain. Kalian udah masuk ke stasiun. Tapi di stasiun tuh nggak ada pembangunan relnya lagi gitu kan. Pembangunan relnya udah selesai, cuma ada gedung terminalnya aja. Sama pondasi-pondasi untuk gedung terminalnya. Itu gimana bang? Nggak apa-apa, kalian bilang sama pembimbingnya aja. Yang ada sisa yang ada itu cuma ini pak atau bu. Kira-kira gimana ya? Abang sama Pak Yus kemarin tuh, Pak Yus cuma bilang, ya udah Zak, kamu buat apa yang kamu lihat aja. Gitu. Yang kamu lihat kamu buat, kalau enggak ya nggak usah kamu buat. Gitu. Jadi kalau memang abang mau buat struktur, geotek atau bahkan Amerika nggak masalah. Yang penting kan abang buat di kantor itu, sesimpel mungkin gitu. Jadi nggak jadi masalah kalau memang gitu. Ada kawan abang kemarin geotek karena memang udah habis tinjauan dia untuk bor pile-nya tuh udah habis. Jadi dia tinjau pier-nya tuh dindingnya itu. Dia tinjau itunya, dinding betonnya itu kan struktur seharusnya. Jadi dia ninjau itu nggak masalah, dosennya nggak bilang apa-apa. Jadi tergantung sama ya sebaiknya kalian bicara dulu sama dosbingnya ada pekerjaan apa di sini dan Pak saya mau ambil ini bagaimana menurut Bapak? Coba didiskusin dulu sama dosbingnya. Gitu terus ya. Boleh tanya satu lagi bang? Ya boleh silahkan. Jadi misalnya kita KP itu bang waktunya tuh tabrakan dengan maksudnya pas-pasan dengan waktu kita kuliah. Itu dari jurusan ada kasih dispensasi atau ada surat itu nggak bang? Atau sebaiknya waktu libur gitu? Oke, sebenarnya kalau jurusan tuh dia nggak ngasih dispensasi untuk kalian yang KP. Jadi itu sebuah pilihan dari kalian maunya kapan gitu kan. Jadi seandainya, kalau sekarang kan lagi online ya, WFH semua. Jadi ya pinter-pinter lah, lagi kuliah, lagi KP. Lagi ada webinar, seminar yang dosen, kalian lagi KP, ya pinter-pinter gitu kan. Karena kalau memang biasanya ya, kalau lagi kuliah dia KP dan kuliahnya tuh offline, dia ngambil waktu KP itu Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu dia izin untuk masuk ke KP, Senin sampai Jumat dia kuliah. Atau dia minta izin pergi di jam-jam yang dia nggak kuliah, dan waktu jam kuliah dia minta izin. Jadi nggak ada dispensasi dari jurusan untuk orang yang KP. Itu pilihan kita masing-masing, pinter-pinter kita dalam memilih gitu. Itu Fisia.
Ya, makasih Bang jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, masih nerima pertanyaan nih Bang? Masih boleh, masih panjang nih. Sampai malam pun boleh, santai. Dari hadirin yang lain, rekan-rekan yang lain, ada yang mau ditanyakan kepada Assalamualaikum Bang, mau tanya. Waalaikumsalam. Kasari, gimana? Silakan Kasari. Ya, jadi kan kalau KP itu sendiri Bang kan kita nih mahasiswa emang dituntut untuk cari linknya atau dari jurusan kadang ada kasih rekomendasi kita bagusnya KP kemana gitu. Oh, oke. Gini Kasari, kalau dari jurusan tuh nggak disarankan atau dia nggak kasih kita KP-nya kemana-mana. Mungkin kalau ada dosen yang dekat sama kalian dia bakal bilang, oh ya ini lagi ada proyek di sini nih, dia proyek gedung. Coba yang struktur sama Amerika boleh nih ikut di sini 2 orang aja gitu kan. Jadi abang biasa sama Pak Yus tuh kayak gitu. Pak Yus bisa kabarin kalau ini ada proyek ruko 3 lantai misalnya. Diperluin anak struktur sama Amerika. Coba cari ya 2 orang. Jadi palingan yang dekat-dekat sama dosen aja. Tapi sisanya kalian harus bisa cari sendiri ke semuanya. Linknya kalian cari sendiri. Misalnya kayak abang BUMN kan, ke Adikarya. Link untuk masuk Adikarya aja abang harus cari sendiri gitu. Jadi semuanya serba untuk sendiri ya yang KP ini. Jadi jurusan ini kayak nggak, bahasanya dia menunggu perkembangan kalian aja kan. Gitu Kasari. Berarti memang kitanya Bang yang harus lebih aktif kalau untuk cari-cari linknya gitu. Iya, kitanya harus lebih aktif. Makanya kita harus banyak kenal alumni, harus ya banyak cari-cari info lah, tanya sama orang tua juga boleh di mana bisa KP nih, gitu. Ada proyek apa. Biasa mungkin semester-semester kayak yang semester 7 sekarang lah gitu. Yang mau masuk semester 7 kan tuh udah bisa fokus-fokus cari KP. Di mana bisanya gitu. Sesuai dengan bidang kalian. Jadi siap daftar bidang kalian langsung cari terus tempat KP-nya di mana sesuai dengan bidang kalian. Itu gambarannya Kasari. Ya udah cukup Zan. Udah, Puas. Nah, dari rekan-rekan yang lain apa masih ada pertanyaan tuh Mbak Ija? Maaf Bang, mau izin nanya. Oh. Ya, siapa tadi? Maaf tapi off cam Bang. Oh ya, nggak apa, silakan Alia. Bang, untuk syarat KP itu ada syarat berapa SKS gitu nggak Bang? Atau kayak misal kita kan mau KP di semester 7 tuh. Di semester 7 apa ada syarat berapa maksimal bisa kita ambil berapa SKS gitu di semester 7? Terus ada nggak MK syarat untuk bisa kita ambil KP? Oke. Ya itu aja Bang. Terima kasih Alia udah nanya. Jadi maksimal SKS itu ada. Sorry ya, Abang nggak jelasin tadi. Maksimal SKS itu ada 110 SKS untuk mau KP. Jadi kalau udah 110 SKS baru kita bisa daftar KP. Yang belum ya coba dikejar dulu. Mungkin kan jangkauannya setahun tuh kan. Jadi mungkin kalau yang nggak dapat di semester 7, mungkin yang semester 7 mau naik semester 8 udah 110 SKS silahkan didaftar KP-nya. Justru kalau ada MK syarat, gini ya, MK syarat ini semacam konspirasi ya kalau menurut Abang. Karena ada beberapa yang Abang tanya sama kawan-kawan yang lain, dibilang ada, tapi pas dicek memang nggak dicek gitu kan. Termasuk Abang sendiri, Abang nggak dicek nih untuk MK KP-nya. Misalnya persyaratan MK. Jadi yang kemarin tuh ya, ada bilang kalau bidang transport, ada yang bilang Bangai harus ambil, minimal ambil aja Bangai. Sama rancangan gedung juga minimal udah harus ambil. Terus ada juga bilang ada MK untuk ini rancangan Amerika, perencanaan pembiayaan ini ya, rancangan Amerika itu juga katanya harus ambil kalau mau KP. Tapi waktu Abang tanya sama kawan-kawan yang KP baru-baru ini juga mereka nggak ada persyaratan yang kayak gitu. Maksudnya yang diconteng tuh yang kayak sesuai dengan bidang dan itu memang MK yang lulus gitu. Kayak Anstruk 2, ada juga kalau nggak salah Bang, Sistras juga kalau nggak salah. Jadi kayak nggak dilihat kan, cuma udah lewat-lewat aja gitu. Jadi nggak masalah, nggak jadi masalah kalau memang belum ambil MK ini MK itu. Itu zaman yang Abang juga Abang tanya-tanya sama kawan ya. Tapi semoga nggak berubah di zaman kalian berdaftar KP gitu. Itu aja mungkin. Oh ya.
Iya Bang, makasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Soalnya ada pertanyaan kolom chat nih Oh dari ya, Muhammad Lutfi. Bang, tiap bidang ada syarat khusus kelulusan enggak untuk ambil KP? oke. Tiap bidangnya ya. Syarat. Kalau dari bidang nih nggak nentuin apa-apa untuk lulus KP. Palingan ada beberapa bidang kayak transport ya. Mereka mensyaratkan kalau mau masuk transport harus lewat MK ini gitu. Harus lewat MK yang transport tuh nggak boleh di bawah BC. Minimal BC. Terus IPK disarankan di atas 3, tapi bisa-bisa aja lamar bidang transport kalau di bawah 3. Nah, baru setelah itu baru boleh daftar KP. Kalau nggak salah, memang nggak ada sih syarat khusus lulusan MK untuk ambil KP. Tapi kalau bisa, ya MK-MK yang coba ya, di panduan lama tuh kalau nggak salah bang masih ada kayak MK Ansur 2, Sistren, Rancangan Bangai. Tapi minimal bukan lulus, udah ambil gitu. Udah ambil, nggak masalah, boleh daftar. Kalau memang belum lulus, ya nggak masalah, yang penting udah ambil. Itu di zaman abang nggak dicek tapi. Jadi makanya abang di sini jelasin, kayaknya nggak masalah kalau kalian nggak lewat. Gimana nih Bang Muhammad Rafi? Udah puas atau gimana? Baik, sudah puas Bang. Nah, dari rekan-rekan yang lain mungkin masih ada nih yang masih bingung atau tiba-tiba muncul dari penjelasan Mbak Ijal terkait pertanyaan. Silakan ditanyakan aja. Bang, mau tanya lagi, Bang. Oh ya, boleh Putri. Silakan tanya aja. Kalau untuk satu proyek itu ada ketentuan nggak, Bang? Harus berapa orang? Misalnya bidang transport harus 2 orang, atau bidang struktur harus 2 orang, kayak gitu, Bang. Ada ketentuannya nggak untuk satu proyek berapa orang? Oke, untuk berapa orang ketentuannya, kalau sebelum pandemi ini dibilang kalau nggak salah satu proyek itu 4 orang maksimal, karena biar tinjauannya nggak sama gitu kan. Karena kalau tinjauannya sama, bisa dibilang laporan KPK kan disuruh ulang lagi gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah di zaman abang nggak ada yang sama atau nggak ketahuan ya walau alam lah ya. Jadi coba karena ini kan masa pandemi jarang ada proyek, sepi ya dari apa ya, LPSE ya kalau salah, LPSE juga belum ada proyek yang jalan. Jadi kayak kalian ini harus habis-habisan untuk cari proyek. Nah disitulah momen kalian bilang sama dosen pembimbingnya atau ketua bidangnya kalau proyeknya dikit pak. Jadi boleh nggak kalau memang kalian nggak disinggung ya berapa orang maksimal. Kalau disinggung kalian bilang ya gitu, ini pandemi pak susah cari proyek. Gitu. Tapi kalau dulu tuh memang dibatasin, satu proyek itu 4 orang, biar tinjauannya nggak sama. Tapi kalau sekarang kalau sekarang alibinya itu aja, kalau lagi pandemi susah cari proyek, minta izin dispensasi kalau boleh satu proyek itu lebih dari 4 orang gitu. 4 orang itu beda bidang, Bang? Atau gimana? Bidang yang sama, 4 orang ini bidang yang sama. Misalnya struktur semua 4 orang juga nggak masalah. Kalau nggak salah zaman abang kemarin ada yang bidang hidro, dia KP-nya di Bandungan Ruko, di PD. Jadi orang ini ber9, tapi orang ini dipecah-pecah lagi. Kalau pelaksananya kan ada 2, ada Waskita sama Nindya Karya. 5 orang di Waskita, 4 orang di Nindya. Mungkin pekerjaannya juga lebih kompleks karena BUMN ya, lebih banyak pekerjaannya, biaya yang dipakai karena lebih banyak. Jadi nggak masalah kalau memang asalkan jangan beradu tinjauannya. Kalian bilang aja tinjauannya banyak. Untuk satu proyek itu bisa masuk 10 orang, tinjauannya beda-beda. Yang sama cuma satu tinjauan aja, setiap orangnya ya nggak masalah. Itu pinter-pinter kalian lobby dari ketua bidangnya. Biasanya ketua bidangnya yang agak memperhatikan itu. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Bang, Ya, Zan. Kak Bang Zaki, Bang Raya, Bang. Oh ya, silakan Zaki. Bang, saya lihat di web Sipil Indonesia, Bang kan, untuk syarat KP itu ada yang apa tuh namanya, harus lulus MK, terus juga ada rancangan RAP kalau nggak salah, Bang. Sedangkan yang Abang bilang kan dia nggak dicek tuh, ada yang nggak dicek, ada yang dicek. Emang dicek tuh kapan, Bang? Dicek di akhir atau di pertamaan? Jangan nanti kita udah KP terus di akhir-akhir dicek ketahuan jadinya kita kayak nggak dipakai gitu KP kita. Gimana tuh, Bang? Oke.
Jadi diceknya tuh pas pertama kalian mau daftar ke Kak Dewi. Kan Kak Dewi kenal nggak siapa? Kak Dewi ini yang di jurusan. Yang orang operator pertama tuh itulah Kak Dewi. Jadi Kak Dewi ini bakal ngecek taskip kalian. Kan persyaratan untuk daftar KP ini ada taskip, ada KS, ada KRS, ada SIP SPP. Sama surat permohonan kalian mau KP kemana gitu kan. Nah di KRS nih, di taskip ini kalian diconteng-conteng. Oh MK kalian udah ambil nih, udah ambil ini, udah ambil ini gitu kan. Tapi ada kawan abang yang dia memang nggak dicek, nggak diconteng gitu kan. Bahkan dia udah KP tapi belum ambil rancangan RAP gitu. Cuma abang menyarankan ke kalian untuk ini kan kita nggak tahu kan, mungkin kawan abang ini faktor beruntung kan. Coba diambil aja gitu rancangannya. Udah ambil rancangan, udah ambil semua MK-MK-nya, coba daftarin lagi ke Kak Dewi, ke bagian waktu kalian berdaftar KP-nya gitu. Abang menyarankan kalian udah semua, karena abang pribadi juga daftar KP karena abang udah memenuhi semua persyaratan MK-MK-nya gitu. Jadi lebih baik ya daripada ngulang-ngulang. Tapi tetap di pertama, di terakhir tuh kalian nggak ngecek lagi, karena kalian nggak ada hubungan administrasi lagi. Pas udah siap laporannya, palingan ini aja, administrasi kan ada disposisi itu. Disposisi ini kayak kalian harus penuhin tuh semuanya. Kayak untuk persetujuan dari koordinator KP, persetujuan dari ketua bidang, persetujuan dari dosen pembimbing. Jadi kalian bakal nyatat di situ aja di kertas administrasi disposisi tadi. Nah, itu aja pemenuhannya. Untuk nilai cuma di awal aja, di pas paling pertama gitu. Oh, berarti misalnya kita mau ambil KP di misalnya kan saya tuh Bang semester 6. Misalnya mau ambil di libur semester 6 nih, antara semester 6 dengan semester 7. Tapi di semester 6 ini saya belum ambil rancangan RAP. Itu berarti tetap ajuin aja, nanti beruntung nggak beruntung gitu Bang. Kalau misalnya ditolak berarti ambil belum pernah ambil nggak Jaki? MK-nya udah pernah ambil belum? Belum Bang. Ya? Rencana nanti itu semester 7. Oh, gini aja kalau nggak nanti datang ke operator, ke Kak Dewi, tanya Kak, kalau mau daftar KP tapi belum ambil RAP, bisa nggak Kak gitu? Karena Kak Dewi ini semua yang ngaturnya gitu, yang boleh-bolehinnya Kak Dewi lebih paham gitu. Jadi daripada udah siapin berkas kan, lebih baik ditanya dulu ke Kak Dewi-nya gitu. Kalau bisa dipenuhin kan, karena kawan ya mungkin faktor beruntung ya kawan abang tuh. Tapi rata-rata yang abang tanya memang udah ngambil sesuai dengan yang disyaratkan kayak Bangai. Kalau salah abang masih ada Bangai, MRK. Itu dua sama rancangan gedung. Ini wajib yang udah harus kita ambil. Kalau nggak lewat nggak masalah. Yang penting kita ngambilnya dulu. Oh, oke Bang. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi dari rekan sekalian? Bang mau nanya, Silakan, kan tadi Abang bilang ada daftar bidang. Itu sebenarnya kapan daftar bidangnya, Bang? Karena kan banyak, setahu saya kakak-kakak dan abang-abang lighting banyak ngambil KP di liburan semester 6 ke 7. Jadi sebenarnya daftar bidangnya itu kapan, Bang? Oke, Afika, gini, kalau daftar bidang itu tergantung dari ketua-ketua bidangnya kapan dibuka. Tapi biasanya memang dibuka sekaligus 5 bidang ini bakal dibuka sekalian di waktu yang sama. Jadi lebih biar semuanya bisa rataan pendaftarannya. Seandainya ada yang nggak lulus di bidang ini, dia bisa ambil bidang yang lain. Gitu. Atau kalau memang dia nggak jadi ambil bidang yang ini, dia bisa pilih bidang yang lain. Jadi dibuka pendaftaran itu di waktu yang sama. Waktu abang tahun lalu itu dibukanya setelah KKN. Jadi abang kan KKN itu bulan 5 sama bulan 6. Bulan 5 ke bulan 6. Nah di bulan 6 itu spare time 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu itulah dibuka pendaftaran bidang sama pendaftaran KP. 2 minggu itu memang betul-betul abang maksimalin. Setelah 2 minggu, hari ketiga dari 2 minggu itu abang langsung KP. Jadi selama 2 minggu ini ada pengurusan berkas kita pemilihan bidang sama daftar-daftar KP. Nggak lama sih daftarnya itu cuman palingan tangan aja yang capek kita cari. Pak Raji kan nggak stay di kampus tiap hari ya. Kalau stay pun entah kemana Bapak Raji pergi. Jadi lebih susah di situnya sebenarnya. Daftar bidangnya coba tunggu aja kabar-kabar dari kawan-kawan atau dari dosen-dosen yang dekat sama mahasiswanya pasti dibilang kapan daftar bidang. Pasti ada mahasiswa yang paling pacu itu pasti dapat ya. Tiba-tiba aja udah, woi besok daftar bidang gitu. Pasti dah. Jadi dating kalian tuh pasti punya orang-orang kayak itu. Jadi tinggal ditunggu aja.
nggak susah kok persyaratannya. Palingan setiap pendaftaran ya, setiap daftar bidang tuh sama daftar KP pasti diminta slip SPP, KHS, KRS, transkrip. Itu pasti diminta. Nggak usah ada tanda tangannya. Kan ada tanda tangan dosen wali tuh di KRS, KHS. Itu kalau nggak ada nggak apa juga. Langsung kasih aja ke Kak Dewi ke bagian jurusan. Kalau dikasih langsung gas administrasinya gitu. Nggak lama jadi Makasih, prosesnya. Bang. Iya, Bang. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom komentar nih Bang. Bang izin bertanya dari Bang David Maulana, apakah ada syarat minimal anggaran proyeknya harus berapa waktu milih tempat KP Bang? Dan kalau seandainya ada, kalau anggaran proyek tempat KP kita tidak memenuhi, apa di cancel Bang tempat yang mau kita KP itu? Oh ya, oke, makasih David Maulana. Jadi semua yang mau kita daftar ini kan udah di screening duluan atau bahasanya screening test ya. Jadi layak-layakannya itu sebelumnya ini kita udah ajuin duluan ke jurusan, ke bagian administrasi, ke Dewi lah abang bilangnya operator. Jadi kalau masalah proyek itu minimal 1 miliar, itu nggak boleh proyek KP itu di bawah 1 miliar. Jadi ada proyek jalan yang 3 km pun kalau di bawah 1 miliar itu nggak boleh. Maksudnya kalau yang di bawah 1 miliar ya nggak boleh. Ada 3 km jalan yang kalian mau buat, tapi di atas 1 miliar itu boleh. Terus apa ya? Jadi kalau memang seandainya sebelum KP kalian udah dilarang, nggak ini apa namanya? Ya nggak boleh. Kalian harus cari proyek yang lain. Kayak kawan abang kemarin tuh dia berapa ya? 1 miliar dikit cuman, dan proyeknya itu pendek lit, 1 kilo berapa gitu nggak salah. Tapi karena di atas 1 miliar ya lewat-lewat aja. Asalkan proyeknya di atas 1 miliar. Terus waktu milih tempat KP ya. Ini maksudnya apa nih? Waktu KP-nya berapa lama? Anggaran proyek udah ya minimal 1 miliar. Kalau di bawah itu kayaknya kalau memang nggak di bawah 1 miliar kita nggak dikasih izin untuk KP di situ. Jadi abang belum dapat kasus di cancel pas tengah KP. Tapi kalau kawan-kawan yang cancel, dia sendiri yang cancel, dia nggak pernah datang di KP itu ada. Berarti ya hangus, dia harus daftar KP ulang di waktu yang lain, di tempat KP yang dibuka. Nah, jadi gitu David. Maulana, apakah udah puas? Udah puas Bang, dari Bang David Maulana. Oke. Soalnya ada lagi Bang dari kolom komentar. Bang, untuk dari perusahaannya itu sendiri ada seleksi untuk mahasiswa KP-nya lagi atau siapa duluan dia dapat? Oh, oke. Untuk seleksi nggak ada seleksi. Ya hukum rimba ya. Siapa duluan yang cepat, siapa yang paling kuat ya dia yang dapat gitu. Ya orang yang paling soleh pun bisa kalah sama orang dalam lah bahasanya. Jadi siapa yang paling duluan dan cepat dia dapat. Tapi kalau masalah kuota itu tergantung kebutuhan mereka ya. Kalau di jalan tol abang kemarin itu kan sangat banyak bahkan pekerjaan-pekerjaan dan posisi yang diperluin. Jadi mereka kayaknya terima berapapun asalkan ya kita bisa pandai meng-approach mereka lah. Kita pandai untuk mendekat ke mereka. Jadi nggak masalah. Cepat lah. Oke. Kemarin kalau salah bang, kami sekali masukin itu 5 nama. Sekali masukin ke adikarya kan ada kontraktor, owner, sama pengawas, konsultan pengawas. Ke kontraktornya 5 nama, ke pengawasnya 3 atau 4, ke 6 lupa juga bang. Ke owner 4. Dan alhamdulillah diterima semua. Mungkin bisa kalian cari nih kayak proyek gedung kan nggak mesti harus ke kontraktornya, bisa ke ownernya, bisa ke konsultan pengawasnya, bisa ke konsultan perencananya. Jadi jangan takut beradu kemana. Kalau masalah yang penting masuk aja dulu ke KP itu. Udah masuk, nanti bisa kalian seimbangin. Oh kamu ambil yang tinjauan ini ya, biar aku ambil yang ini gitu kan. Atau enggak ya kalian beda-bedain lah letaknya. Bisa kayak abang nih, abang di STA 50 ke STA, kalian tahu STA nggak? Tahu ya, STA itu station. Kilometer 60 ke 70 itu biar bagian abang yang itu. 70 ke 80 bagian kawan abang satu lagi. Jadi kayak ya setidaknya ada yang beda lah. Kalau memang udah terlalu banyak di situ ya, kayak abang di jalan tol sampai 9 orang. 9 orang tinjauan cuma berapa ya kan, harus pinter-pinter gitu. Gimana aturnya? Yang penting kalian masuk dulu ke situ, udah aman masuk, baru kalian cari semuanya tuh, relasinya, gimana buat laporannya, gimana cara kalian keluar dengan baik, itu pas sudah kalian masuk. Saran abang kayak itu.
Gimana penanya? Apakah sudah puas? Mungkin satu pertanyaan terakhir Bang ya. Ya, Jadi boleh. rekan satu pertanyaan terakhir. Udah yang terakhir. Ini dari kolom komentar Bang. Ada dari Bang Afriandi Habibi. Apa bisa dijelaskan Bang tentang program magang bersertifikat untuk mahasiswa? Ya, boleh Bang Afriandi Habibi. Ini abang-abang ya, udah senior rupanya. Oke, sorry ya, ada fan space di belakang. Nah, jadi PMMB ini kan program magang bersertifikat. Ini kerjasama antara Universitas Syahkuala dengan beberapa perusahaan BUMN yang ada di Indonesia ya. Contoh kayak Adikarya, Waskita, Pelindo juga ada kemarin. Nah, jadi program ini diinisiasi sama CDC, Center of Career Development kalau salah Bang. Jadi development career. Jadi si CDC ini yang bakal menghubungkan USK sama sama perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jadi kalian harus daftarnya lewat CDC, nanti ada seleksi berkas sama seleksi wawancara lagi siapa yang layak. Kalau zaman baru-baru ini aja memang dari 5 yang masuk ke final itu cuma 4 orang yang dipilih untuk magang itu. Jadi cuma 4 orang, dia harus cari sendiri perusahaan. Kalian mau ke perusahaan apa? Tapi ini lebih bagus sih kalau PMMB karena kalian bisa memilih kalian mau ke arah mana setelah itu. Kalau memang kalian mau ke bagian pelabuhan ya kalian bisa ambil Pelindo, bagian pengelolaan bandara ya bisa Angkasa Pura atau subkon yang lain. Kalau memang kalian pengen ke kontraktor, jiwa yang memang pengen kontraktor ya bisa pilih Adikarya, Utama Karya dan lain-lain. Jadi perusahaannya banyak. Kalau nggak salah Bang udah kerjasama sama 60 perusahaan. Jadi bagus sih, selama 6 bulan lagi ya. 6 bulan tuh luar biasa kompleksnya. Kalau ini ya, intern tuh untuk KP, Abang sangat menyarankan kalau kalian tuh betul-betul kerja. Maksudnya betul-betul kerja nih, perusahaan kan nggak perlu cari orang yang bisa diajarin lagi ya sistem kerja perusahaannya. Jadi seandainya kalau kalian udah proper dengan perusahaan tersebut, ya udah kalian bakal di-hire lagi. Yang penting kalian bisa rajin, kerjanya ikhlas, baik, sesuai dengan kriteria mereka bakal hire lagi. Itu pasti. Hampir dari kami semua yang KP di Jalan Tol itu memang di-hire lagi gitu kan. Tapi ya kaminya aja mungkin yang belum siap untuk kerja karena masih harus menyelesaikan kewajibannya satu-satu untuk kuliah. Gitu lah palingan Bang Afriandi Habibi. Makasih ya pertanyaan Bang Habibi. Bang Afriandi Habibi, udah puas dengan jawaban dari Bang Ija? Ingat waktu nih Bang, mungkin kita sudahi dulu rangkaian acara untuk pemaparan dan untuk sharing kali ini Bang ya. Selanjutnya ini kita masuk ke sesi foto bersama Bang. Kepada hadirin rekan-rekan sekalian, mohon kameranya diaktifkan. Gimana operator? Sudah siap? Oke. 1, 2. Saatnya bisa diarahkan operator. Bentar, tunggu dulu. Udah satu lagi. Azan. Baik, terima kasih operator. Baiklah hadirin sekalian, baru saja kita sudah dengar nih pemaparan dari materi Bang Ija terkait detail tentang kerja praktek ya. Kita udah dengar, sangat menarik sekali dan terima kasih kami ucapkan kepada Bang Ija selaku narasumber di sela-sela aktivitas yang padat masih menyempatkan diri untuk bisa sharing nih dengan kami mengenai kerja praktek dan
Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi aktif di dalam forum diskusi kita kali ini. Saya rasa begini sampai di sini saja rangkaian pertemuan kita untuk civil sharing pada series pertama. Terima kasih Bang Ija atas ilmunya nih dari kolom komentar. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau mau diskusi silakan hubungi nomor yang tadi aja. Baik, terima kasih banyak Bang sudah welcome kepada kami. Baik hadirin sekalian, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di rangkaian acara civil sharing episode selanjutnya. Mungkin ada kata yang salah dari operator, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya kawan-kawan. Baik, terima kasih Bang.